Salah satu yang menjadi perhatian publik saat ini ialah maraknya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, mulai dari pelecehan secara seksual, penganiayaan, bahkan hingga pembunuhan terhadap anak. Perilaku kekerasan dapat datang dari siapa saja, baik orang yang tidak dikenal maupun orang terdekat. Namun, hukum yang mengatur kekerasan masih memberikan perlindungan yang sangat terbatas bagi perempuan dan anak-anak. Akibatnya, para korban kekerasan terus menghadapi diskriminasi dan ketidakadilan. Hal ini disebabkan oleh perilaku sengaja oleh pelaku atau bahkan pengetahuan yang masih kurang. Mungkin sebagian orang sudah paham perilaku apa yang termasuk ke dalam tindak kekerasan. Akan tetapi, ada juga beberapa yang masih mewajarkan hal tersebut. Untuk itulah, mari kita bahas contoh atau perilaku kekerasan berikut ini. Seorang anak tidak sengaja menumpahkan air dari gelas. Sang ibu yang melihatnya langsung mendatangi anaknya dan membentaknya dengan keras. Sang ibu berkata, "Kenapa bisa tumpah? Kan repot ini lantainya jadi basah." Sang anak yang melihatnya hanya bisa memasang ekspresi takut. Perilaku ini termasuk kekerasan secara verbal. Kekerasan verbal lainnya berupa ancaman. Jika seorang ibu mengancam anaknya yang mendapat nilai rendah di sekolahnya akan mendapatkan hukuman di rumah. Sang ibu berkata, "Awas ya, kalau sampai nilai kamu rendah di ujian ini, ibu akan hukum kamu." Sang anak hanya menjawab dengan kata, "Iya, Bu." Perilaku tersebut yang akan menekan mental sang anak. Kekerasan lainnya, seorang ibu yang sedang memarahi anaknya disertai dengan memukul atau mencubit. Tindakan itu yang akan menyebabkan kerusakan mental dan mempengaruhi tumbuh kembang sang anak. Perilaku tersebut termasuk ke dalam kekerasan secara fisik. Selanjutnya, kasus yang paling sering kita jumpai, yaitu bullying. Bullying sering terjadi di lingkungan sekolah. Seorang anak yang mendapat perlakuan bullying dari teman-temannya. Teman-temannya berkata, "Ih, kamu jelek, gak usah berteman dengan kita ya." Itulah contoh-contoh perilaku yang termasuk ke dalam perilaku kekerasan terhadap anak. Sekarang, kita beralih ke contoh perilaku kekerasan terhadap perempuan. Ada sepasang kekasih yang sedang berbicara sambil tertawa. Sang pria kemudian menggodanya dengan kata, "Wah, hari ini kamu cantik sekali." Sambil dengan sengaja memegang bagian dadanya tanpa persetujuan sang wanita. Sang wanita pun sangat marah. Hal yang kita anggap kecil ini, namun perlakuan ini sudah termasuk ke dalam pelecehan seksual. Selanjutnya, sepasang suami istri yang terlibat perkelahian dan terjadinya adu mulut. Sang suami berkata sambil membentak istrinya dan berkata, "Diam!" sambil melayangkan beberapa pukulan terhadap istrinya. Tindakan ini termasuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, seorang suami yang sudah 2 bulan tidak memberi nafkah kepada istrinya.
Ini termasuk ke dalam perilaku penelantaran. Sang istri menuntut haknya dengan berkata, Sudah 2 bulan ya kamu gak kasih aku uang. Mau makan apa kita ke depannya? Uangnya pasti sudah habis kamu buat untuk judi. Sang suami yang mendengar istrinya sedang menuntut haknya merasa tidak senang. Ia kemudian membalas sambil membentak. Kedua tangannya mendorong istrinya hingga terjatuh. Iya, terus kamu mau apa? Berikut penjelasan tentang perilaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga diharapkan melalui edukasi ini, masyarakat dapat mencegah terjadinya kekerasan yang lebih luas lagi. Mari kita sama-sama saling menghormati, menghargai, agar tidak bertambahnya kasus kriminal yang terjadi pada perempuan dan anak. Sentuhan